Halo, perkenalkan nama saya Lidis Kerlina. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama mengenai perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari yaitu pengertian perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran itu adalah proses menciptakan rencana yang mendasari bagi pengajar dan belajar yang efektif, di mana pada saat perencanaan pembelajaran ini dilakukan oleh guru ataupun tenaga kependidikan yang ingin menghasilkan suatu kelas atau proses pembelajaran yang efektif yang dapat membantu peserta didik dalam menjalankan setiap proses pembelajaran yang ada. Nah, setelah dari pengertiannya itu ternyata ada 4 komponen dalam perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah capaian pembelajaran, di mana CP ini merupakan dasar dari proses pembelajaran, di mana guru harus bisa melihat harus bisa melihat apa yang akan menjadi capaian pembelajaran dalam proses pembelajaran yang ia lakukan di dalam kelas, apa yang akan dicapai oleh murid tersebut pada saat melakukan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pengembangan kurikulum program inklusi, di mana pada saat kita melakukan perencanaan pembelajaran ini tentunya kita bisa melihat dari berbagai aspek, baik itu anak yang memiliki kebutuhan khusus ataupun anak yang pada situ memiliki normal, istilahnya seperti itu ya. Nah, di mana kita harus bisa melihat dalam pengembangan kurikulum itu berbasis tentang bagaimana kita melihat dari kehidupan anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus, di mana kurikulumnya bisa dibilang itu berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki berkebutuhan khusus. Tentunya kita bisa melihat kurikulum ataupun program pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak-anak tersebut. Yang ketiga yaitu ada perencanaan kegiatan pembelajaran. Setelah kita melihat pencapaian apa yang kita tuju dan bagaimana kurikulum yang kita gunakan, tentunya kita akan melihat atau merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan menjadi fokus kita dalam menjalankan proses pembelajaran tersebut. Di mana kita bisa melihat bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini bisa bermanfaat atau tidaknya dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran, di mana kita bisa melihat bahwa dalam setiap evaluasi, dalam setiap perencanaan kegiatan pembelajaran yang kita lihat ini, kita harus bisa sebagai seorang guru melakukan evaluasi pembelajaran, di mana kita melihat bahwa apakah proses pembelajaran yang sudah kita gunakan ini bisa menjadi contoh ataupun bisa kita terapkan ke depannya, bagaimana proses pembelajaran itu bisa kita gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kiranya dari perencanaan pembelajaran ini bisa menjadi bekal bagi kita semua dan bisa menjadi pedoman dalam kita melakukan setiap proses perencanaan pembelajaran yang akan kita gunakan nantinya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.